kalau memang ditempatkan ya taruh ya di tempat-tempat yang memang saya kan senangnya konflik Pak. Kalau Oke, konflik oke. tuh ada tantangannya gitu kan. Ada musuhnya jelas Iya, gitu kan, iya. ada di depan mata, Mhm, wujudnya ada, mhm, sehingga kita harus tahu harus berbuat apa. mhm. Cuman di Kaltara ini samar-samar Pak, Samar-samar, betul zamannya sekali. samar-samar. Saya suka istilah itu, Kenapa kok samar-samar. tiba-tiba saya dikirim ke sini? Mhm. Nah itu yang masih saya selidiki Iya, nih, sampai dengan saat ini. kira-kira apa? Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi. Sudah hadir bersama kami di ruang interogasi. Saya perkenalkan, tamu kita pada hari ini adalah Kepala Satgaswil Kaltara Densus 88 Anti Teror Polri, Bapak AKBP Fanggi Fantosi Praduga Satria SIK MIK. Saya boleh menyapa mungkin Pak Fanggi? Ya, Pak Kasat juga boleh ya? Pak Kasat Wah, boleh, Pak Andi boleh. selamat datang Pak Kasat di ruang interogasi. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak tegang gitu ya, karena mungkin Pak Kasat biasa menginterogasi Iya, biasanya ya. Sekarang giliran Pak Kasat hari ini kami kena interogasi. kena karma kayak Kena hari ini. karma kayaknya ya Pak ya. Tapi di sini interogasinya kita bisa sersan, serius tapi santai. Oke, Gitu. Baik, Pak Kasat apa kabar? alhamdulillah baik, Baik ya Pak ya, sehat Pak. sehat sehat. Eh, ini berarti hampir sekitar 1 bulan kurang lebih ya Pak ya, ada di Iya, Tarakan, Kaltara. jadi memang tiba-tiba ya, tiba-tiba saya diminta untuk menjadi PLH, Mhm, pejabat sementara di Kaltara, mhm. Satgaswil. Karena kebetulan yang sebelumnya pensiun Pak Oke, Nyoman. Ya, baik. Jadi artinya ya kurang lebih sebulan lah gitu kurang ya. lebih sebulan. Selamat datang kalau gitu di Terima Kaltara, khususnya kasih. di Kota Tarakan. Mudah-mudahan bisa betah di sini Pak, dan bisa jadi mungkin definitif begitu ya, karena masih PLH Pak ya Insya seperti. Allah. Baik, Pak Kasat, boleh nggak kami tahu nih, eh, mungkin rekam jejak seorang eh, Pak Kasat ini dari mana, kemudian pada akhirnya sampai di satuan Densus 88. Boleh cerita sedikit nggak Pak Kasat? Ya, baik. Jadi saya eh, lulus SMA 2003, daftar Mhm. Akpol, Ya. aktual pendidikan 3 tahun setengah, lulus saya 2006. Mhm. Penempatan pertama saya di Korbrimob Polri, Pak. Oke. Korbrimob Polri, saya jadi Danton, jadi Mhm. Wadanki, kemudian sempat penugasan juga FPU ke Ya. Sudan 1 tahun, kemudian pulang jadi Danki, Mhm. kemudian saya ditugaskan ke Papua Mhm. 2 kali. Ya. Setelah itu saya melanjutkan sekolah PTIK Pak, Mhm. sarjana S1 Ya. 2014 itu. Setelah sekolah 2015 saya ditempatkan di Sumatera Selatan. Baik. Tapi hanya 5 bulan Pak, Mhm. karena sebelumnya saya mengajukan diri ke Densus nggak masuk Pak. Oke. Tiba-tiba dilempar ke Sumatera Selatan. Mhm. Cuma Mhm. 5 bulan saya ditanya lagi, telepon lagi sama senior saya. Gi, kamu masih mau nggak di Densus? Masih ya bang, saya mau. Mhm. Tariklah dia. Jadi bulan Desember 2015 Mhm. saya berangkat dari Sumsel balik lagi ke Mabes Polri Ya. Densus. Januari saya gabung di Densus, masuk di bidang pencegahan Pak, Mhm. khususnya di sub bidang deradikalisasi. Baru Baik. 2 minggu saya dinas di situ, baru BKO Pak ya, Mhm. BKO situ. Tiba-tiba meledak bom Tamrin, Tamrin waktu itu, bom Sarinah, Tamrin Jakarta. Sarinah. Mhm. Rame lah Pak, saya datang ke situ kan ketemu senior senior, ketemu Pak Goris, ketemu macam-macam lah Iya, Pak iya. di situ. Ya disitulah saya mulai, kita kebanjiran nih Iya. tangkapan-tangkapan sampai ratusan orang. Ya Mhm. saya kegiatannya deradikalisasi di dalam rutan. Mhm. Sampai dengan 2019 saya sekolah lagi ambil S2 2 tahun. 2021 tadinya saya mau pindah ya dari Mhm. Densus, ternyata kelihatannya karena mungkin ya permintaan yang Iya, lain-lain, saya kembali lagi ke ke Densus Densus ya sampai dengan sekarang ini sampai Pak, dengan sekarang. 2025. Mhm. Mhm. Begitu kira-kira. Kebayang nggak Pak Kasat pada akhirnya ditugaskan dan harus berdinas di Kaltara yang tetapi ini bukan kota besar begitu, Iya, daerah begitu yang eh, dibilang kecil nggak juga gitu, karena Kaltara punya wilayah yang cukup luas begitu. Karena kita ada 4 kabupaten 1 kota begitu. iya. Kebayang nggak waktu itu bisa sampai di Kalimantan? Nah itu dia,
sebenarnya saya tuh berharap ya, kalau memang ditempatkan ya taruh ya di tempat-tempat yang memang saya kan senangnya konflik Pak. Kalau Oke, konflik oke. tuh ada tantangannya gitu kan. Ada musuhnya jelas Iya, gitu kan, iya. ada di depan mata, Mhm, wujudnya ada, mhm, sehingga kita harus tahu harus berbuat apa. mhm. Cuman di Kaltara ini samar-samar Pak, Samar-samar, betul zamannya sekali. samar-samar. Saya suka istilah itu, Kenapa kok samar-samar. tiba-tiba saya dikirim ke sini? Mhm. Nah itu yang masih saya selidiki Iya, nih, sampai dengan saat ini. kira-kira apa yang jadi Kira-kira penyebabnya apa begitu ya? menjadi apa sampai saya harus dikirim ke sini. Mhm. Tapi memang sebagai seorang prajurit memang harus patuh terhadap pimpinan, mau ditugaskan di mana saja, artinya itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab sebagai masyarakat, sebagai prajurit untuk bisa membela tanah air lah, Iya, begitu katakanlah. betul sekali. Baik, Pak Kasat, apa yang menjadi ketertarikan Pak Kasat pada saat itu tertarik mau masuk Densus meskipun di awal sempat gagal begitu? Apa yang menjadi ketertarikan? Motivasinya apa? Iya. Jadi sebelumnya ya saya pada saat itu kan penugasan di Papua Mhm. 2013. Eh, Waktu itu saya ditempatkan di daerah Paniai. Oke. Apakah Sebelum memang cukup cukup danger pada saat itu di daerah ya itu kan di Paniai itu? sana ada 10 divisi ya, Oke. OPM ya. Mhm. Kita bahasa sekarang tapi KKB ya, Iya, KKB betul. Ada 10 divisi. Salah satu divisinya ya di Paniai itu. Jadi saya pada saat penugasan itu saya udah siapin semuanya. Anggota udah saya latih 1 bulan full, pagi siang malam udah sampai kita latihan pakai PGI segala Pak. Nembak PGI itu yang emang umurnya udah hampir 20 Iya, tahun iya, tuh iya. pelurunya. Kita latihan itu pakai Castior, kita latih Mhm. semua. Begitu nyampe di sana, senjata udah lengkap semua. Kita bulan pertama kita ring 1 kita amankan, ring 2 kita amankan, di bulan kedua, ring ketiga masuk saya di bulan ketiga itu ditegur sama Pak Kapolres. Mhm. Fanggi, Brimob datang ke sini itu bukan bisa jalan sendiri-sendiri, harus koordinasi sama Kapolres. Ternyata saya begitu masuk ke ring 3-nya, udah masuk ke daerahnya OPM lah itu ya. Ternyata Pak Kapolres saling telepon dengan pimpinan Pimpinan. Mhm. divisinya ini. Mhm. Antara pimpinan dan pimpinan itu ya? Saya kok bisa ya di depan saya Pak Kapolres ini, depan saya gitu. Kakak, bagaimana gini? Oh ya biasa apa Brimob itu mau tugasnya patroli gitu. Mhm. Dan tidak perlu terganggu gitu. Mhm. Wah, kalau Kapolres bisa telepon kenapa nggak ngapain saya ada di sini kan? Saya Betul, pikir gitu betul. kan. Ya ternyata setelah saya belajar banyak ya dengan senior-senior ini, ternyata permasalahan konflik ya di Mhm. daerah-daerah ujung-ujung ini ya, kayak di Mhm. Papua, di Iya. Poso, ternyata tidak harus selesai dengan cara-cara militer, Pak. Oke. Bukan selesai Ada dengan militer. pendekatan-pendekatan lain yang juga dilakukan. Kebetulan memang Pak Kapolresnya orang Papua gitu, jadi dia Oke, tahu oke, oke. karakter Baik, OPM itu seperti apa, Mhm. maunya mereka itu Mhm. apa, sehingga saya pikir oh ternyata kita harus cari cara lain gitu Mhm. untuk menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia. Mhm. Memang cara-caranya nggak harus dengan Iya, ditembak iya, gitu kan. betul, betul. Ditembak terus keluarganya dendam gitu. Mhm. Akhirnya saya pelajari, oh saya muslim nih, ada musuh yang bisa saya ajak, kita rangkul lah bahasanya kan. Kejadian di Poso apa segala, akhirnya saya ngusulkan diri untuk bisa gabung dengan Densus ya. Kebetulan pada saat itu baru sedikit orang yang mau gabung di bagian deradikalisasi Pak, bagian Oke. pencegahan Densus. Mhm. Ditawarin lah sama letting saya pada saat saya PTIK. Mhm. Gi mau nggak gabung di Densus? Bagian apa? Ada yang namanya deradikalisasi. Oh, ada. Saya juga baru tahu tuh. Mhm. 2014 saya baru tahu. Ternyata ada juga bidang deradikalisasi. Ditariklah saya ke situ. Salah satu divisi di Densus 88 Salah satu deradikalisasi. divisi. Mhm. Jadi ya mungkin karena saya baru ya, belum dipercaya atau gimana, akhirnya saya terpaksa dilempar dulu ke Sumsel. Mhm. 5 bulan baru ketika mungkin ada peluang lagi ya untuk Baik. bisa gabung, saya ditarik tuh. Di 2016 Januari itu baru saya Mhm. gabung. Ya sejauh itu kan akhirnya saya bisa mencoba ya. Begitu saya masuk di Densus, ternyata yang bagian deratnya itu ya tinggal saya sendiri dan 2 senior gitu Iya. kan, 2 senior. Jadi bertiga aja kita. Waduh, ini 2 senior saya paling junior, ada anggota lah, tapi dia apa PNS ya. Mhm. Jadi wah ini kerja luar biasa nih kan, berhadapan langsung dengan si pelaku. Iya, iya. Jadi memang harus Sedikit sekali Pak yang berminat pada saat itu, Mhm. sedikit sekali. Dan salah satunya adalah Pak Fanggi yang akhirnya berkarir di Densus 88 hingga saat ini begitu. Sepatkah ada kejadian bersih tegang dengan
ya pembelot-pembelot begitu ya, artinya dari di Poso kemudian di Papua begitu, Iya. sempatkah memang saling berhadapan begitu? Iya. Kalau di luar sih enggak ya, saya lebih banyak bermain di dalam rutan, rumah tahanan khusus untuk yang teroris itu kan. Mhm. Waktu itu kan posisinya lebih banyak di Kelapa II ya, Yes. Korbrimop Kelapa Mhm. II itu jumlahnya antara 80 sampai 100 sekian. Itu kita panggil, kita temuin satu-satu. Iya. Bukannya mereka ini dipersenjatai dengan lengkap, Pak Kasat? Oh itu kan sudah ditangkap mereka. Oh, sudah Mereka ditangkap. sudah ditangkap, Baik, sudah dibawa, dilucuti dan artinya ya ditahan. semua. Nah, adapun kadang-kadang kita juga berangkat ya ke Poso, ke Palu, ke Bima juga. Itu bertemu dengan keluarganya. Oke. Termasuk yang mungkin sudah bebas gitu. Mhm. Yang sudah pernah kita bina di Iya. Kelapa II dan bebas, kemudian kembali ke Palu, Poso dan juga ke Bima. Itu saya temuin Mhm. satu-satu. Baik, baik. Jadi yang melakukan kegiatan itu sedikit sekali. Jadi karena kita masuk ke wilayah nih zona merah gitu ya, zona merah. Saya tanya ke tim yang di lapangan kan, boleh nggak saya masuk? Boleh, ya udah saya masuk. Karena kebetulan juga saya senang dengan bacaan-bacaan mereka juga. Oke. Seperti apa sih psikologinya itu Mhm. kan. Terus kita bandingkan juga dengan bacaan-bacaan yang moderat gitu kan. Mhm. Bahkan kita juga kadang-kadang konsultasi sama guru-guru gitu. Iya. Ini yang benar yang mana sih gitu kan. Kita banding-bandingkan, oh ada celahnya yang salah nih. Untuk Mhm. kita kadang ajak diskusi mereka. That's why makanya Polri mempercayakan ini kepada Pak Kasat rasanya begitu, karena sekali lagi apa yang tadi Pak Kasat sampaikan bahwa tidak semuanya harus dengan cara-cara militer begitu, Iya. cara-cara berhadapan dengan senjata dan lain sebagainya. Betul sekali. Mungkin ada pendekatan atau approach atau attachment yang mungkin jauh lebih humanis begitu yang bisa dilakukan, dan itu ternyata sudah dilakukan dan berhasil Pak Kasat ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau dibilang 100% berhasil ya Tidak juga nggak pasti. bisa ya, kita kan Betul, bukan betul. manusia yang sempurna. Kita Mhm. juga punya kekurangan gitu, tidak bisa 100%. Ya adalah peningkatan lah, misalnya setelah dari proses penahanan hukuman dia bebas itu Iya. ya yang tadinya mungkin cuma 30% yang kembali kan Iya. ke NKRI, sekarang bisa 70-80% lah kan, lumayan kan Wah, luar biasa. kembali. Baik, kita kembali ke cerita Pak Kasat tadi. Saya mau menuju ke Tamrin, Sarinah. Waktu itu Pak Kasat sempat ada di lokasi pada saat itu. Bagaimana rasanya? Karena melihat kayak di film-film rasanya gitu, tembak-tembakan terjadi di mana-mana begitu. Iya. Apa yang dirasakan? Pasti adrenalin juga terpacu begitu. Apa yang Pak Kasat rasakan pada saat itu? Iya, pada saat itu kan kami sedang di kantor nih. Kantor kan dekat di Ya. Mabespori kan. Mabespori ke Tamrin itu paling 30 menit 30 nyampe. menitan Kalau ya. nggak macet ya. Itu kan sudah lewat jam masuk kantor kan. Jam masuk kantor itu jam 9 jam 10 tuh. Jadi transport tuh agak longgar. Jalannya udah agak longgar. Kita lagi nonton berita. Iya. Gitu kan, lagi berdiri ngobrol-ngobrol gitu. Terus nonton berita. Loh, ini Tamrin ini ada bom. Berangkat gitu kan. Senior, ayo Pak Panggi jalan, ayo jalan. Ya. Berangkatlah kita ke lokasi. Jadi aksi tembak menembaknya sudah selesai. Jadi sudah selesai, kita masuk ke situ, orang masih pada berlindung kan. Iya. Berlindung. Kita lihat di situ Wah, dari Brimob masuk, ya kan? Dari Polres masuk, dari kalau nggak salah dari Bareskrim ya. Iya, iya. Bareskrim itu kan masuk dengan baju taktikalnya itu kan masuk semua. Seru banget, Saya kayak kan- di film-film banget. Saya kan ini kan bekas dari Brimob kan. Saya ini kalau satu pakai baju sipil, satu pakai tactical full gear ya kan. Ada lagi datang dari Densus juga Ya, kan masuk. betul. Wah, ini apa nggak nanti kontak tembak sendiri di dalam? Iya, Saya iya, pikir, wah bahaya nih kan. Saya tidak, bukannya nggak berani ya, kan bukan bagian saya lagi. Betul. Saya sudah dipercayakan untuk di bagian pencegahan ya, saya terpaksa ya harus berada di ruangan yang safety di gedung sebelahnya itu, Oke. dekat kalau nggak salah itu KFC atau apa ya di sebelahnya. Jadi kita cuma bisa nonton aja Oke. sampai dengan situasi mereda, sampai dengan selesai situasi itu. Oke. Jadi nggak banyak kita lakukan, tapi paling nggak kita tahu oh ternyata korbannya di mana, posisi ledakannya di mana, kita paling nggak tahu itu. Saya pikir Pak Kasat nyantai di Hard Rock, kan di atas ada Hard Rock tuh di sebelah sana kan. Sambil nyantai sambil memantau gitu, sampai di mana tuh tadi kejadian gitu. Dan yang unik banget Indonesia ini, hal seperti itu yang berbahaya banget untuk nyawa begitu ya. Banyak yang nonton.
ada juga abang-abang jualan bakso Nah, di itu situ. dia. Nah, Sempat ini viral lihatnya Mas. gimana? Kesel nggak sih, geram nggak sih? Karena kan ini tugasnya berarti jadi double gitu, harus menyelamatkan orang sipil begitu. Sementara kondisinya begitu gitu. Bagaimana Pak Kasat lihat itu? Ya karena mungkin saya melihatnya gini ya, akhirnya saya juga melihat ya di media sosial ini kok kenapa jadi rame nih kan. Iya, iya. Karena mungkin kurangnya edukasi ya pada masyarakat ya, bahwa ketika ada bom itu, ya belum tentu kan itu bom yang final ya kan. Betul. Bisa jadi setelah dia bom, ya kan begitu datang lagi kerumunan, polisinya datang lengkap semua, dibom lagi kan bisa jadi. Bisa jadi, Ya kan? bisa jadi. Ini mungkin karena kurang edukasi. Iya. Edukasi. Jadi memang di bagian pencegahan ini adalah cukup riskan juga ya. Kita Iya. harus tampil di kayak media seperti ini, harus Yes, tampil, harus yes. menyampaikan. Tapi menurut saya itu penting, Pak. Mhm. Penting untuk disampaikan masyarakat. Harusnya Apa sih, tidak boleh profilnya terlihat sangat apa jelas sih? bukan? Ya karena kita kan target ya, Yes, target yes. utama ya kan. Betul. Pak, saya kan togut ya. Mhm. Togut ini togut yang paling utama untuk diserang ya kan. Ya, tapi nggak apa-apa lah kan. Nyawa urusan Tuhan. Iya. Tapi saya pikir gini, kalau ini nggak disampaikan ke masyarakat, ya kan, masyarakat nggak tahu siapa sih pelaku teror itu kan, Mhm. bagaimana karakternya gitu, kan. Terus apa sih yang mereka inginkan, Iya. gitu. Sehingga sampai orang berbondong-bondong ingin saking pengen tahunya, meresikokan dirinya, Betul, betul. sampai ada jualan bakso. Iya. Kalau jualan bakso nggak salah mas. Dan Dia- emak-emak nama- yang belanja di Sarinah masih ada loh Pak Kasat Masih waktu ada itu. Masih ada waktu itu. Saya kaget melihatnya. Berarti ini juga saya bilang, wah sakti-sakti berarti orang-orang Indonesia gitu kan. Nggak takut bom gitu. Ini rasanya abang-abang tukang baksonya juga punya pegangan rasanya. Karena dengan santainya begitu. Jadi kalau Luar abang-abang biasa. tukang bakso saya wajar lah kan, dia nyari kerumunan pasti. Iya, betul, betul. Namanya tukang bakso cari yang rame. Yang lain-lain nanti dulu lah Yang urusannya salah gitu itu ya. yang nganggur kok ada di situ. Gitu. Bisa juga ada yang beli di situ gitu ya. Baik, baik, cukup menarik ya. Artinya Indonesia begitu. Kalau kita lihat sebenarnya harusnya jauh dari hal yang seperti itu gitu. Tapi Betul. ternyata semakin ke sini semakin samar-samar ya. Tidak hanya Kaltara rasanya di luar-luar juga dan terorisme itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang ada di bawah tanah begitu yang kita tidak tahu kapan dia muncul begitu tiba-tiba gitu dan sesuatu kejadian yang besar bisa terjadi begitu Pak Kasat. Apa indikasinya menurut Pak Kasat? Kenapa terorisme ini bisa menjamur dan bisa semenakjubkan itu di Indonesia gitu. Kadang-kadang kita nggak nyangka loh terjadi gitu di daerah-daerah yang kadang-kadang juga kita tidak bisa prediksi begitu Pak Kasat. Bagaimana menurut Pak Kasat? Ya, baik, jadi terorisme ini kan banyak faktor ya, faktor akar masalahnya ya. Bisa jadi itu pendidikan, Yes. bisa jadi ekonomi, bisa jadi karena masalah ideologi, ada masalah dendam, ada masalah kadang-kadang memang turunan. Gitu. Jadi bapaknya dia NII, Iya. TII, turun-menurun anaknya apa? Ya turun-menurun akhirnya ikut ISIS, ikut JI ya kan. Sebagainya. Tadi kalau dijelaskan oleh orang yang tokoh ulama di luar kelompoknya dia nggak mau dengar. Jadi memang ada banyak faktor ya, tergantung wilayahnya. Jadi masing-masing wilayah itu punya karakter dan ancaman tersendiri. Legend Rio. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau kita prediksi Indonesia aman nggak bisa, beberapa wilayah aman, beberapa wilayah enggak gitu. Tapi kadang-kadang juga karena masalah politik juga ada. Ya, masalah politik muncul. oke lah, ya. Terus ada narasi-narasi yang menjelek-jelekan pemerintah, muncullah kebencian. Iya. Ya. Ada juga yang memang dia diajarin untuk melawan pemerintah, Iya. ada juga yang dia memang belajar dari media sosial, belajar sendiri. Bapak ibunya nggak radikal, Iya. anaknya Anaknya justru jadi radikal. tiba-tiba udah belajar bikin bom. Karena memang ya maaf ya, Telegram itu kan nge-share itu kan gampang sekali. Iya, iya. Telegram video kah, bahkan ada buku panduan cara membuat bom. Gimana kita bisa apa ya? Itu bisa kita ban ya, akunnya bisa di-ban, Iya. grupnya bisa di-ban, tapi kan dia bisa bikin lagi. Nggak nyampe 5 menit Pak, beli aja nomor, daftar Telegram, isi udah Bisa sharing belajar lagi. sambil Orang online. dia punya file soft Betul, copy-nya betul, kan, betul. bukan hard copy loh, soft copy, tinggal nge-share aja. Ceramah-ceramahnya apa lengkap semua. Jadi memang bahaya sekali. Oke lah, kalau terorisme dikarenakan atau diakibatkan ada internal issues ya, masalah perpolitikan dan lain sebagainya. Tapi is it true bahwa ada juga keterlibatan bangsa asing yang mencoba untuk memperkeruh kondisi berbangsa kita di NKRI ini? Iya baik, ini
pertanyaan sangat sensitif ya. Mhm. Tapi faktanya, memang Indonesia ini kan negara yang sangat kaya, Yes. sangat kaya sekali dan strategis lokasinya. Sehingga eh, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah di Indonesia itu pasti akan dipantau oleh negara-negara Mhm. luar ya, negara-negara di barat dan timur. Sehingga ya ini semua tergantung pada kita itu mempertahankan seperti apa. Jangan sampai gara-gara isu teror Mhm. kitalah dikendalikan oleh negara lain gitu kan. Kita kan berupaya untuk tetap untuk kita benar-benar kita lah Indonesia ini menjaga keamanan Indonesia ini dari aksi-aksi teror. Jadi kebijakan tentang bagaimana tangani teror harus kita yang ngambil ini, ngambil alih. Iya. Jangan sampai kita yang disetir sama negara lain. Gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat akar masalahnya apa, perilaku mereka, jaringannya ada di mana, seluas apa, sekuat apa mereka, itu kita harus tahu. Bahkan kita juga harus melihat ya potensi-potensi ancaman di wilayah regional, di Filipina, di Thailand seperti apa, di negara lain, Malaysia, di berseberangan dengan kita. Termasuk di wilayah Timur Tengah sana, Mas. Jadi kita pelajari semua. Jangan sampai ini berpengaruh pada Indonesia. Ya. Kalau sampai masuk ke Indonesia, ya kita harus punya SOP sendiri. Mhm. Gitu. Kita harapannya ya sejauh mungkin jangan sampai kita yang dikendalikan oleh kebijakannya ya, jangan sampai dikendalikan oleh negara asing. Kalau Ya. saya berpikirnya lebih cocok dengan cara-cara pencegahan lah di Indonesia. Karena banyak ulama kok kita di sini. Betul, betul. Masa ngajarin ini kan maaf ya, orang-orang ini kan hanya hafalannya saja kuat, tapi mendalami secara kejiwaannya kurang. Gitu. Kurang gitu Itu kan. masalah ideologi. Meskipun kita punya banyak pemuka agama ya, tapi yang tidak bisa kita nafikan Pak Kasat, mohon maaf banget saya harus bilang ini bahwa ada ternyata oknum-oknum pemuka agama yang juga melakukan pembelajaran terorisme. Nah ini gimana menurut kamu? Secara apa ya kedudukan mereka di masyarakat, mereka pastinya orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat begitu disegani. Tapi ternyata setelah kita melakukan mungkin penyelidikan, investigasi, ternyata ada oknum-oknum pemuka agama yang juga melakukan hal-hal yang agak melenceng begitu. Justru arahnya ke terorisme. Bagaimana dengan itu? Ya baik, jadi kita kalau bilang pemuka agama itu kan orang-orang memang disegani ya, Iya. disukai oleh masyarakat banyak Betul, ya. betul. Jadi bisa jadi saya nih kalau pakai sorban, terus kita dandain jenggot agak panjang, terus kita bicara sedikit dalil dan Iya. hadis ya, hafal berapa Ngomongnya dalil. agak-agak diarap-arapin gitu ya misalnya. Nggak diarah-arapin, orang jadi terkesima, Iya. jadi ngikut gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tokoh agama ya coba dilihat dulu backgroundnya apa, apakah dia pernah belajar kitab kuning ya kan dari Oke. pondok pesantren mana gitu. Kalau memang dia memang ada basic yang bagus ya kita bisa ngikut gitu. Tapi Ya. kalau nggak punya basic ya ya mohon maaf gitu. Kalau bisa dengerin yang baik-baiknya saja, yang di luar yang baik itu ya kita nilai nalar itu kurang nggak pas ya, apalagi sampai menjelek-jelekan orang Iya. ya kan, menghina itu kan. Kalau bisa dihindarin aja karena saya pikir nggak ada agama di dunia ini ngajarin mengumpat orang, Iya. mengumpat Apalagi orang, menyakiti sesama saudara. apalagi ya. memprovokasi, Iya, itu atau kan bukan ajaran memprovokasi. agama Pak, bukan ajaran agama. Iya. Pikir pakai rasional aja lah. Tapi tetap ya kalau dibilang saya fanatik sekali, Iya. saya senang sekali dengan baca Quran itu senang sekali. Kajian-kajian. Kajian-kajian itu indah sekali. Ajaran agama itu sangat indah. Cuman ya kita nggak bisa 100% jadi suci ya, maaf. Betul, ya. betul. Manusia pasti banyak kurang ya. Tetap kita harus belajar sama pemuka-muka agama ya, tokoh-tokoh agama. Tapi kita harus benar-benar melihat ini basicnya beliau-beliau ini apa. Iya. Basicnya. Dan biasanya nama-nama besar Pak Kasat. Dan ini makanya kita harus betul-betul bijak ya, artinya kita juga tidak bisa nafikan banyak sekali pemuka-pemuka agama yang punya jamaah yang begitu besar, begitu banyak. Ini yang kita harus wanti-wanti dan kita harus be careful gitu, karena terkadang ada hal-hal yang mungkin tidak sampai ke terorisme, tapi arahnya agak ya begitulah begitu, agak ya provokasi begitu. Ini yang harus kita hindari. Dan kebanyakan jamaah-jamaah itu adalah anak-anak muda, generasi muda Indonesia yang kita harapkan nanti ke depan justru mereka lah yang menjadi perekat antara sesama saudara kita di NKRI ini. Namun justru mereka dijadikan semacam alat begitu untuk bisa melakukan berbagai penyelewengan, pembelotan dan lain sebagainya begitu. Bagaimana Pak Kasut melihat ini? Iya, gimana ya? Jadi ini kan sebenarnya polisi itu kan tugasnya hanya
Keamanan dan Keterlibatan ya, pelayanan masyarakat, Harkaptibmas dan juga Gakum ya. Ketika peran-peran masyarakat ya, terutama mungkin yang memahami, mungkin kata-katanya salah atau terjemahan dari dalilnya salah atau adabnya kurang itu yang mengingatkan kan, maaf ya, nggak bisa polisi Pak ya, harus orang yang mungkin satu akademi ya, atau satu kuliahan atau apa nih sepantaran lah dengan beliau-beliau ini. Jadi kita nggak bisa menasehati orang-orang yang memang dianggap tokoh oleh masyarakat gitu kan. Ya harus orang-orang memang ilmunya ada dan menyampaikan ke mereka. Paling kita hanya bisa memberitahukan, Pak Kiai tolong ini apakah ini benar gitu kan. Apakah tidak bisa dinasehati itu. Kalau emang nggak bisa dinasehati ya mau nggak mau polisi untuk mengamankan ini ya kadang-kadang kan harus di Gakum juga kan. Karena langkah terakhir itu Mas Rio. Jadi kalau pelayanan publik udah berjalan dengan baik, Harkaptibmas sudah kita upayakan dengan cara-cara yang kondusif lah. Terus kalau tidak ada tidak tetap berlanjut seperti itu ya terpaksa kita lakukan tindakan tegas. Iya. Ya, karena juga ada divisi penindakan juga kalau nggak salah di Densus 88. Iya, itu kan jadinya sensitif tapi ya, sangat sensitif sekali. Sempat kita pernah menangkap dari kelompok FPI juga Pak. FPI. Saya melihat wah itu ada tahanan teroris dari FPI gitu kan. Saya datengin itu kan di ruangannya, di kamarnya itu di sel. Ini nama besar? Enggak, bukan nama besar. Besar. Tapi di bawahnya waktu itu masih ada Munarman ya. Munarman tuh orang yang cerdas sekali. Cerdas sekali. Tapi kalau saya lihat dia menurut saya ya kurang beragama lah ya. Jadi hanya menggunakan ayat-ayat suci untuk membenarkan apa yang jadi tindakannya begitu yang dia inginkan saja. Tapi yang lain-lain itu kayak Habib. Ada beberapa Habib lah ya. Mengaku Habib ya. Saya nggak tahu benar apa enggak ini ya Habibnya ya. Saya panggil udah Habib lah kan. Bib, kenapa kok bisa masuk di sini? Ya Pak, kemarin gini-gini. Intinya sih di rumahnya itu ada percobaan bikin bahan peledak gitu kan. Ya salah kan Pak. Untuk apa gitu? Ya salah kan. Waktu itu ada kejadian yang KM50. Ya, KM50 akhirnya hampir semua pendukung FPI pada saat Habib Rizik pada situ itu membangun pertahanan diri. Gitu. Ada yang menyiapkan pedang, termasuk yang ini adalah bikin bom. Jadi bikin bom kan berbahaya gitu Pak. Akhirnya kita pantau-pantau di medianya udah mau provokasi, terpaksa kan kita amankan juga. Jadi ya salah siapa nih kan? Iya, ini jadi di satu sisi dia dari perspektif dia pengen melindungi diri. Jadi dia takut untuk diperlakukan sama dengan kejadian KM50, maka dia bikin pertahanan seperti itu. Waduh, ini bahaya juga nih kan. Gimana kalau nanti dia nyerang duluan? Betul. Kan? Nah, ini kan jadi salah jadinya akhirnya mau tidak mau jadi ya Buah Simalakam akhirnya harus ditertibkan, harus diamankan kan. Tapi secara ideologis saya nilai enggak juga ya, karena mungkin situasinya memuncak seperti itu. Iya. Ada provokasi di mana-mana. Akhirnya sudahlah, memang langkah terakhir memang baiknya. Betul. Jadi peran media juga memang jadi satu tonggak penting begitu supaya bisa mencerahkan, kemudian juga bisa meluruskan berbagai kejadian begitu. Termasuk kehadiran Pak Kasat hari ini di ruang interogasi. Saya banyak hal yang saya ingin tanyakan langsung begitu. Pak Kasat pernah nggak ketemu gembong-gembong teroris yang memang punya nama begitu? Siapa beliau? Hampir semua Pak, kalau di Indonesia ya. Abu Bakar Basir saya yang ngantar beliau masuk ke RSCM berobat dari rumah sakit, dari lapas Gunung Sindur waktu itu. Kita temui di Gunung Sindur, kita cek dia ternyata lagi sakit ya kan. Kemudian saya datangnya itu bareng-bareng dengan mantan muridnya yang dari Afghanistan ya kan. Saya sama senior saya ditambah sama ex-Afgan angkatan ke-5 kalau nggak salah, namanya Pak Kohar. Ngobrol dari situ. Jadi Ustadz Abu itu ditanya sama Pak Kohar, Ustadz ingat saya nggak? Saya ingat wajah tapi nggak ingat nama itu. Diskusi lah panjang lebar. Nah selesai kita berdua Ustadz Abu. Jadi dilaporin lah dari pamongnya, Pak ini sakit Ustadz Abunya. Boleh nggak berobat? Boleh nanti saya izin ke pimpinan saya. Akhirnya kita bikin operasi pengawalan lah. Direncanakan setelah bulan depannya kita rencanakan operasi pengawalan.
ya kita bawalah intinya Ustaz Abu tuh ke rumah sakit. Rumah sakit Jadi untuk dicek sakitnya kesehatannya. kemarin kaki gajah atau Mhm. apa. Jadi kakinya bengkak tuh, hampir Oke. nggak bisa jalan dia. Baik, Jadi baik. pakai kursi roda apa Mhm. segala macam. Terus pada saat di RCM itu eh, apa ya, termasuk ada salah satu dokter tuh datang masuk, saya kan ngawal gitu kan Iya. di dalam ruangan itu. Datang dokter perempuan itu datang langsung cium tangan. Oke. Waduh, saya pikir berarti banyak dong Iya, iya, iya. pengikutnya kan. Saya kan baru. Tapi memang karena nama saya besar baru beliau berapa ya. bulan tuh di Densus ya. Baru berapa Di bulan. luar dari beliau adalah salah satu motor penggerak begitu organisasi yang terlarang, tapi harisma beliau sebagai pemuka agama rasanya tidak bisa ditolak begitu oleh Iya. masyarakat. Masyarakat Indonesia cukup mengenal beliau. Gitu. Pengaruhnya besar. Mhm. Tapi Dan apakah pernah terlibat perbincangan dengan beliau? Maksud saya, apakah memang semenyeramkan itukah cara beliau berpikir tentang bagaimana Indonesia ke depan begitu dan lain sebagainya? jadi umur beliau pada saat itu 87 tahun. Oke. Jadi saya sangat wajar ketika ngobrol dengan pada saat di ruangan itu pun kelihatan dia kurang apa ya, kurang memahami ya konteks. Jadi hanya berpaku pada yang penting selama demokrasi itu syirik. Pokoknya bahasa itu aja diulang-ulang sama dia. Jadi yang namanya orang tua, Pak. Jadi Iya. saya wah ini kayaknya udah logiknya udah nggak masuk lagi itu. Orang tua ini sudah kita biarin saja. Pokoknya intinya Indonesia negara kafir, Ya. demokrasi syirik. Udah itu aja diulang-ulang. Jadi ditanya ini jawabnya itu, tanya itu jawabnya itu lagi. Oke. Jadi saya pada saat dia berobat itu saya tanya, Ustaz, keluarga gimana sih? Ya, keluarga saya baik-baik saja, itu kan orang tua. Jadi dia bilang itu tuh dia anak bungsu, anak terakhir ya, anak terakhir, dan dia bilang apa ya? Intinya saya melihat Ustaz Abu tuh karakter orang memang mungkin dulu sering apa kemauan yang sering diikutin sama orang tuanya, sehingga Oke. kesini-sini mungkin kebawa ya. Dia pengen apa, dia harus dengan prinsip itu dia harus jalanin terus gitu, Ya. nggak mau dibelokin gitu orang agak kaku. Tapi ternyata kita temuin mungkin dinasehati oleh anak-anaknya ya, akhirnya beliau terbuka, akhirnya mengakui juga bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Akhirnya Justru dia- anak-anaknya yang anak-anaknya. menasihati beliau. anak-anak Tidak ada tuh- salah satu pun keturunan beliau yang juga jadi salah satu penggerak mungkin di organisasi tersebut. anak-anaknya dulu kan memang tetap gabung ya di Jemaah Mhm, Islamiyah, mhm. tapi kan ketika Ustaz Abu masuk penjara, Mhm. banyak perjalanan Oke. perubahan lah, akhirnya anak-anaknya berbeda kajian lah. Sudah semakin paham lah ya artinya. Beda. Jadi saya sempat makan juga satu nampan dengan anaknya Ustaz Abu itu. Itu ada dekat. Ustadz Ridho, sama Ustadz Iin, Iya. gitu kan. Jadi ngobrol gitu. Nah ini kan nama-nama besar ini kan artinya punya jamaah-jamaah atau apa namanya ya anggota-anggota yang cukup Iya. Tapi Oh. mereka lebih rasional ya Pak ya. ya. Lebih rasional. Artinya selama kita perlakukan mereka dengan baik, mereka pun akan memperlakukan kita dengan baik. Jadi pada saat itu saya tidak dianggap sebagai musuh. Gitu. Oke. Hanya dianggap sebagai orang asing aja lah gitu kan, orang asing. Pak makan bareng-bareng, jadi makan satu nampan gitu kan. Satu nampan makanan itu nasi kebuli. Sambil diomongin nggak, tahu nggak Mas Panggi gitu bahwa Indonesia itu Pancasila sambil dimasukin begitu misalnya ya, saya nggak tahu gitu. Apakah ada juga cara-cara mereka, modus mereka untuk menarik saya tidak langsung begitu? Enggak juga. Jadi mereka hanya menyampaikan intinya sih kurang lebihnya begini. Dia menyampaikan bahwa mereka ini tidak membahayakan Indonesia, hanya punya prinsip yang beda aja. Intinya begitu aja kepada kita ya, sampaikan pada saat makan itu. Ini sebegitu. Jadi ya kita kan ibadah, jadi selama nggak diganggu ya nggak ada masalah. Ya, baik. Dan kita tidak bisa lupakan Pak Kasat kejadian-kejadian, mohon maaf, bom bunuh diri dan lain sebagainya di tempat-tempat ibadah begitu. Dan para pelakunya adalah anggota-anggota organisasi-organisasi tersebut dan banyak dari berbagai kalangan, ibu-ibu, anak-anak muda, justru yang kadang-kadang ini cukup berprestasi di kampusnya gitu. Iya. Ini kecenderungan ada indikasi apa sih sebenarnya? Iya, saya menemukan banyak hal ya terkait dengan anak-anak muda. Ada anak yang cerdas juga. Saya melihat gini ya, ada dua nih. Satu itu orang itu oleh bapaknya sering dikerasin. Oke.
Jadi didikan dari keluarga itu sangat keras, sehingga dia eh, dia kalau mempelajari sesuatu itu sangat tekstual. Oke. Di luar teks itu dia nggak kasih toleransi. Ini kayak ajaran yang diajarin oleh keluarganya juga itu. Jadi kalau kamu nakal udah pokoknya tindakannya selalu kekerasan, dipukulin lah, di apa. Akhirnya anaknya juga menurun begitu, Pak. Menurun begitu. Jadi di luar teks Al-Qur'an nggak ada pengertian lain selain yang di dalam situ. Oke. Jadi kan kalau kalau orang yang belajar agama kan selalu ada penjabaran-penjabaran Iya. tertentu kan, kondisi sosialnya gimana, Betul. konteksnya seperti apa, baru diterapkan ayat yang ini, Iya. terapkan ayat yang itu. Ini nggak bisa. Jadi memang ya saya menilainya begitu ya. Jadi mungkin karena orang tuanya dari mendidik dia keras, akhirnya dia ketika praktek agama juga dengan kekerasan gitu. Ada juga yang satu begini, anak ini sering dibully di sekolahannya, orang-orang introvert lah kan. Jadi ya banyak belajar tapi kurang bergaul. Oke. Akhirnya ketika dia melihat, kayaknya kok saya baik-baik aja kok sering dihina ya, apa sih yang terjadi? Akhirnya dia menyalahkan orang lain, komunitas, pemerintah dan sebagainya. Apalagi ketika dia masuk ke dalam dunia media sosial itu mengklarifikasi bahwa ya dunia ini hanyalah panggung sandiwara gitu kan. Yang jelas itu ketika di akhirat nanti, makanya mereka termotivasi untuk melakukan aksi-aksi. Dan sayangnya lagi banyak anak-anak muda yang punya pemikiran yang sama, tersesat juga begitu, bahwa mati syahid itu adalah tujuan utama manusia hidup di dunia ini. Ini kan berbahaya banget gitu. Jadi mereka bisa mempertaruhkan nyawa bahkan untuk apa ideologi yang mereka pegang gitu. Ini kan berbahaya banget. Sementara kita berharapnya anak-anak muda ini anak-anak yang kritis, yang tidak serta-merta menerima paham-paham dari manapun begitu, tapi mereka dengan mudahnya bisa terpengaruh, terinfluence begitu. Apakah ini juga mungkin karena kecanggihan teknologi saat ini, anak-anak muda adalah user gadget yang paling nomor satu begitu ya, karena mereka paling banyak aktif menggunakan handphone misalnya dan jaringan internet misalnya begitu. Nah ini kan yang harus kita waspadai, dan saya rasanya Densus 88 bukan satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Banyak sekali aspek-aspek dari masyarakat yang harus juga ikut bersama-sama untuk menjaga kondisi kita di negara ini begitu Pak Hasan. Luar biasa. Betul sekali. Jadi kita kan bukan ahli hadis ya. Iya. Bukan ahli agama juga. Kita ini dididik jadi polisi ya. Taunya kita nangkap orang. Iya. Tapi begitu terjun ke masyarakat, kita menghadapi berbagai permasalahan sosial, budaya, ideologi dan lain sebagainya. Mau nggak mau kita terpaksa belajar juga, Pak. Belajar juga. Dan kita berupaya untuk menggandeng orang yang ahli gitu. Kalau urusan ekonomi ya kita gandeng orang yang ahli ekonomi ya. Iya. Kalau urusan agama ya berarti kita harus mendekatkan diri sama ulama-ulama. Betul. Ya kita juga ada kegiatan-kegiatan penyuluhan ya ke pondok-pondok pesantren itu, sekaligus kita yang belajar pada kiainya. Kiai ini ada dalil begini, ini yang benar yang mana itu kan. Ada pengertian tentang ini yang benar bagaimana gitu. Jadi ada beberapa kiai juga yang meresponnya ya santai, udah makan aja Pak gitu kan. Jadi dibawa santai sama beliau. Ada juga yang menjelaskan secara detail ya, ini begini. Jadi banyak sih, saya senang juga sih sebenarnya di Densus. Jadi ya sebelumnya gini, saya belum pernah ke pondok pesantren tuh. Setelah di Densus itu baru tahu saya namanya pondok pesantren. Bisa langsung berkunjung ke sana ya. Ada kitab kuningnya, ada cetakannya. Waduh. Jadi saya ternyata indah juga nih. Maksudnya anak-anak itu biasa-biasa aja itu kan, kurus-kurus kecil gitu. Tapi ilmunya luar biasa Pak. Iya. Ilmunya luar biasa, Masya Allah. Ini saya pikir kenapa sih kitab putih itu tidak diterjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia yang gampang dimengerti gitu. Betul. Akhirnya supaya tidak terjadi salah kaprah itu tadi. Itulah yang saya kritisi akhirnya ke pemuda-pemuda ya dari santri-santri ya Pak ya. Akhirnya dapatlah kawan saya itu, kawan-kawan yang mantan-mantan santri dan dia kuliah di Jakarta. Mereka berupaya untuk membuat narasi, kontra narasinya itu untuk mengcounter pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mereka juga akhirnya militan juga masuk ke jaringan mereka, mempelajari, ikut kajian-kajiannya sambil dengerin gitu kan, sambil dicurigai sampai kabur dia. Berbahaya banget Jadi, itu sebenarnya. Militan juga Mas itu.
pemuda di zaman itu ya, di zaman di tahun 2011 saya punya teman-teman alhamdulillah. Baik. Jadi saya kasih bekal buku-buku tulisannya salah satu pimpinan JAD Indonesia ya. Dikasihkan dia bahas sendiri, dia bikin kajian, dia bikin buku counternya tuh Pak. Baik, baik. Ya Alhamdulillah. ini menarik karena memang kitab kuning ini kan sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu Lama begitu. sekali. Dan tidak pernah kita mendengar ada tafsir atau apa namanya diterjemahkan dalam berbagai bahasa begitu. Dari dulu kita Dari nggak dulu. pernah mendengar ada kejadian itu. Jadi artinya mungkin ini opini saya saja. Kitab kuning itu begitu sakralnya, begitu sampai sedemikiannya gitu. Karena sedangkan Al-Quran saja buat kita kitab suci umat Muslim juga diterjemahkan dari berbagai bahasa begitu. Apa istimewanya kitab kuning ini? Ada jawaban nggak Pak Kasat? Setelah akhirnya sedikit-sedikit Iya. mendengar, belajar dan ikut membahas terkait masalah tersebut, apa yang akhirnya menjadi jawaban? Iya, satu sisi saya melihat bahwa ternyata terjemahan dari Arab ke Indonesia itu memang susah ya. Jadi Oke. ada sastra-sastra tertentu yang Mhm. tidak bisa menerjemahkan Arab tuh menjadi Indonesia. Betul, Gitu. Jadi betul. tetap harus di pondok itu orang tetap harus belajar pakai bahasa Arab Iya, di iya. kitab kuning itu. Mhm. Di satu sisi juga pondok-pondok pesantren yang memang kualitasnya tinggi itu apa ya, kasnya kurang gitu loh. Maksudnya temboknya aja reta-reta ya, boro-boro dia pikirin itu mau terjemahkan ke Iya, bahasa iya. Indonesia. Mungkin untuk menggaji gurunya aja kan susah Iya, itu. butuh Bahkan anggaran lah ya, dan guru-guru anggaran yang ngajar itu Iya. apa kayak sukarelawan gitu. Sedih Oke, juga oke, saya. oke, Kan. oke. Ini sayangnya kan dulu saya masih apa ya, kita aja susah Iya, kan iya. mau nolong orang ini Iya, karena iya. masih saya. Insya Allah niatnya sudah didengar. Insya Allah nanti kalau jadi seseorang yang bisa berhasil, entah nanti mungkin ada bisnis dan lain sebagainya, nanti Pak Amin. Kasat bisa bantu. Amin. Yang penting niatnya kedengaran Niat. dulu. Iya. Dan yang kita tahu bahwa kitab kuning ini kan istilahnya apa ya? Arab gundul, yang tidak ada apa namanya? Tanda-tanda kalau di Al-Quran kan ada U dan lain sebagainya, tapi kalau di kitab kuning itu biasanya Arab gundul, dan ini hanya orang-orang tertentu dan juga para santri-santri yang memang betul-betul bilitan begitu yang bisa tahu persis bagaimana cara membacanya, mengartikannya dan lain sebagainya. Nah ini memang mungkin ini juga jadi salah satu penyebab kenapa kitab kuning ini tidak bisa diterjemahkan gitu ya. Baik, tadi sudah kita singgung Pak Kasat terkait dengan salah satu divisi di Densus 88 ada deradikalisasi begitu. Bagaimana caranya agar teman-teman kita, oknum-oknum di luar sana yang sudah melenceng arah pikirannya, pahamnya, bisa menjadi lebih lurus lagi begitu. Apa program-program nyata yang dilakukan di divisi deradikalisasi ini, Pak Kasat? Iya. Di Densus kan ada 5 direktorat Iya. ya. Ada penindakan. Iya. Penindakan yang gagah tuh kayak full gear. Iya. Kan. Ada penyidikan. Penyidikan dia nggak pernah main di luar. Betul. Selalu di kantor ya, bagian sidik. Kemudian ada intelijen yang nggak pernah kelihatan. Betul. Pasukan hantu. Bisa jadi tukang ojek, Betul. bisa jadi tukang bakso gitu ya, tapi kok ada hatinya gitu. Nah, ini berbahaya nih. Jadi bisa sekarang jadi kalau kayak Mas Rio ini betul kan. betul kalau abang-abang belanja gitu ada abang-abang kok ada hatinya nih bahaya nih. Jangan-jangan intel nih gitu. Lanjut Pak Kasat. Iya, ada juga pencegahan, Iya. ada juga yang namanya Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi, Idensos. Nah, itu yang kita sebut dengan divisi deradikalisasi. Jadi saya 2016 itu gabung di bidang pencegahan. Waktu itu belum ada namanya deradikalisasi, masih oke. bidang pencegahan dan itu sub bidang deradikalisasi. Jadi di Sub-bidang. bawahnya bidang pencegahan. Jadi Baik. setelah kita perdalam ya kegiatan itu, ternyata kita nggak bisa hanya derat pelakunya saja, tapi keluarganya juga yang ditinggalkan karena menimbulkan dendam. Jadi bapaknya Betul. diambil itu, anak-anaknya tuh terlantar Pak, istrinya nggak kerja apa segala macam. Itu kita datang ke rumah-rumahnya Pak, datang ke rumah-rumahnya. Kita bantunya juga ya, ala kadarnya aja. Betul. Kontrakan nunggak ya, kita Iya, iya. bayarin kontrakan. Oh iya sampai segitu. Anak-anaknya sakit ya kan, sampai ya maaf ada yang kurang gizi Pak, sampai kurang gizi. Ibunya datang nangis-nangis ke dinas sosial, tapi apa daya nggak banyak yang bisa bantu. Gitu. Iya. Kita datengin ke sana, ya kita siap kayak bawain Sembako. sembako apa segala macam, kita bawa anaknya ke klinik berobat atau segala macam. Akhirnya
2017 itu barulah dibentuk Direktorat Idensos Pak untuk memperkuat ya kegiatan deradikalisasi. Tadinya saya cuma beberapa orang tuh Pak, baru merekrut orang-orang baru, psikologi, ahli agama, ya kan. Lulusan pondok pesantren apa. Sekarang udah lumayan banyak, hampir 100 orang lah Direktorat Idensos untuk melakukan kegiatan. Bahkan di hampir semua Satgaswil ya, di hampir semua provinsi itu ada unit Idensosnya, ada unit Idensos. Dan juga di dalam situ tentunya juga artinya negara tidak berdiam diri melihat kejadian-kejadian seperti yang tadi disampaikan Pak Kasat, keluarga terlantar, anak sampai kurang gizi dan lain sebagainya begitu. Ada anggaran khusus yang mungkin memang diperbantukan untuk mereka-mereka yang entah ayahnya, ibunya, atau siapapun dalam satu keluarga itu yang akhirnya dicokok, yang menjadi mungkin tulang punggung keluarga, dan negara memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan juga dalam kondisi baik-baik saja, begitu, dan bisa hidup layak. Bisa sedikit Ya betul, jadi semenjak dibuatnya Direktorat Idensos ini, kita memperkuat juga ya kegiatan itu menjadi kegiatan yang rutin. Tapi maaf, kita tidak bisa sepenuhnya. Karena memang sebenarnya itu kan ada ranah-ranahnya dinas sosial juga. Pastinya. Ada BPJS juga yang harus diurus di situ. Ada juga Kemen PPA mungkin ya. PPA Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Ada UMKM. Jadi ada banyak lembaga sebenarnya bisa turun tangan juga untuk membantu. Sekali lagi Densus tidak bisa sendiri tidak bisa sendiri Pak. Jadi ya walaupun ada anggarannya tapi kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu semua. Karena ya itu kita punya keterbatasan. Dan ini cukup berbahaya, artinya ya itu tadi bisa terjadi percikan-percikan dendam, ya, karena ini bisa jadi lingkaran setan. Ayahnya dicokok, kemudian anaknya menuntut balas, begitu. Bagaimana caranya untuk bisa? Dan ini yang paling berbahaya adalah aparat, karena dia akan pasti mencam siapa yang menangkap ayahnya. Nanti sampai keluarga-keluarganya juga akan. Nah ini kan cukup berbahaya. Pak Kasat juga tentunya juga bukan hanya Pak Kasat yang istilahnya harus mentally strong gitu, tapi juga keluarga. Ini bagaimana Pak Kasat? Yang jelas kan sasarannya baju coklat ya. Kadang-kadang kalau kita nggak turun, nanti yang kena polantas. Nah, ya kan? Itu dia yang nggak tahu apa-apa, cuma tinggal prepare. Ya buktinya yang di Sarina itu kan teman saya. Tanpa pandang bulu. Teman saya dulu. Jadi saya pikir ya kita lah yang turun mau nggak mau gitu kan, pasang muka juga, pasang muka nama keluarga asli. Bagaimana Pak Kasat? Keluarga sendiri gimana? Bagaimana mengedukasi keluarga, mencerahkan pikiran keluarga? Udah deh, bahaya nih kayak gitu-gitu tuh. Terus bagaimana caranya supaya mereka paham bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab dari negara untuk bisa menyelamatkan negara. Ini bagaimana? Kan nggak gampang gitu. Ini taruhannya nyawa. Oke, baik. Ini mungkin mewakili kawan-kawan Densus juga ya, bahwa keluarga mereka juga kan banyak ditinggalkan, tugas di sini, keluarga di mana gitu kan, kadang-kadang berapa bulan nggak pernah ketemu, kan ada masalah, anaknya sakit apa segala macam, itu kan memang ya kita berupaya gimana caranya lah ya supaya situasi ini cepat redam, ya kan? Nggak banyak pelaku ya kan, sehingga kita juga bisa ngurus keluarga Pak. Sebenarnya gitu harapannya, ya cepat selesai nih urusan ini. Lebih banyak pencegahan tuh lebih bagus, jadi nggak ada lagi serangan-serangan teror apa segala macam. Itu kan buat kita juga nyaman, buat masyarakat juga aman. Jadi emang kita motivasinya ya kalau bisa jangan sampai ada lagi aksi-aksi teror gitu. Ya namanya kerja ya, mau di polisi, mau di mana, mau semuanya pilot, beresiko pasti. Waktunya maaf ya dipanggil itu kan. Kita harus pahamkan juga ke keluarga ya. Ini kan kita takdirnya begini, mau lari kemana? Masalahnya kalau di Densus 88 yang dihadapi kadang-kadang oknum bersenjata, bom dan lain sebagainya gitu. Nah ini dekat banget gitu sama hal yang gitu. Ya makanya kita harus serius Pak, serius untuk mendalami psikologi si pelaku-pelaku ini. Ya sebelum kita temui kita harusnya punya data. Ini orang ini kenapa sih permasalahannya? Jadi kita harus datang tuh harus ngasih solusi buat mereka. Makanya kita harus rajin Pak. Harus rajin membaca politiknya, situasi lingkungan, mapping semua wilayah-wilayah. Banyak bergaul juga Pak, betul. banyak orang. Sehingga kita tahu kira-kira potensi di wilayah itu bagaimana. Baik, Pak Kasat. Ini kita bicara Kaltara yang tadi Pak Kasat sempat komen bahwa samar-samar begitu ya. Tapi ini juga bukan berarti bisa kita acuh tak acuh begitu. Ini juga harus jadi
harus ada program-program strategis yang mungkin menyasar ke anak-anak kita, Iya. sekolah-sekolah misalnya, kampus dan lain sebagainya. 1 bulan Pak Kasat mungkin kurang lebih ada di sini. Apakah sudah melakukan program-program ya edukasi begitu, sosialisasi kepada anak-anak kita? Jadi program penyuluhan buat sekolah-sekolah itu sebenarnya sudah berjalan ya, cuman mungkin kurang masif aja, Iya. kurang masif. Saya berupaya untuk mendukung tim-tim saya yang di bidang pencegahan untuk melakukan ini lebih intensif, Iya. lebih masif ya, lebih banyak sehingga ya jangan sampai keburu kadung mereka digalang ya sama kelompok yang radikal itu. Iya. Kita duluan yang mencegah gitu, Iya. jangan sampai mereka akhirnya vaksin duluan lah, jangan sampai Mhm. dia kena virusnya itu. Eh, Sementara ini karena 1 bulan saya baru di sini ya, saya mencoba untuk bergaul dengan banyak orang ya. Iya. Dengan, waktu kemarin sudah sempat ketemu Pak Kabinda, Oke. Pak Kapolda juga sempat ketemu, ada Danrem juga, ada beberapa instansi lain lah, termasuk Angkatan Laut. Harus selalu melakukan sinergitas Jadi, begitu ya, ya kita dengan melihat banyak pihak. mana sih yang ada peluang-peluang kita Iya. bisa kerjasama ya. Jadi termasuk penyuluh agama, semua kita mau gandeng Pak, supaya kita tahu petanya permasalahan apa. Yes. Karena teroris ini kan berakar ya dari Iya. semuanya itu Mas. Ada ekonomi, Betul. kita lihat ekonominya udah oke belum? Oke, ekonomi aman. Ideologi gimana? Lihat penyuluh agama, gimana Pak pandangannya? Oh ada aliran sesat begini, oh kita tahu potensinya kan. Masalah pendidikan gimana? Kita datang lagi ke Dinas Pendidikan, terus ke Kesbangpol juga. Jadi kita lihat potensi apa yang paling rawan di Kaltara itu. Iya. Jadi ya kelihatannya kalau sejauh ini saya lihat perbatasan yang mungkin agak Nah, itu jadi dia. ancaman. Ya, ini yang menjadi ancaman yang ya, Perbatasan berpotensi begitu ya. Wah, ini bahaya Saya nih. udah ketemu sama kepala imigrasi di Nunukan ya. Iya, di Nunukan. Imigrasi Nunukan. Beliau menyampaikan wah ini ya potensi untuk bisa keluar masuk secara ilegal itu memang sangat banyak ya. Bahkan dari kepala BP3 MI itu menyampaikan bahwa ternyata warga negara Indonesia yang ilegal di wilayah Sabah, Ya, Malaysia sana, Malaysia. jumlahnya hampir 300.000 loh Pak. 300.000. 300.000. Ini kita lihat, oh berarti ini potensi dong. 300.000 itu belum kita sentuh loh. Dia nggak tahu apa kerjanya di sana. Iya, iya. Kebanyakan katanya sih sawit ya, kerja Mhm. sawit di sana. Karena lahan sawitnya banyak. Cuma kita kan belum pasti itu. Iya. Kalau mereka keluar masuk itu kita nggak tahu. Mhm. Yang di sini mungkin aman. Di sana apakah aman? Nah, itu dia. Apakah betul-betul bekerja di sana? Nah, Gitu. itu dia. Kita nggak tahu densusnya Malaysia seperti apa kan. Apa dibiarkan Iya. mereka atau begitu. Karena merasa bahwa bukan warga negara bukan mereka. warga negaranya ya kan. Tinggal dipulangin aja Iya, kalau nakal ya kan. Betul, betul. Tapi kan pulang itu kan kita nanti tahunya nggak dapat data siapa yang pulang nih kan. Apakah terpapar atau enggak? Iya, Ada iya. masalah apa enggak? Itu yang mungkin jadi potensi buat kami. Arahnya mungkin ke sana. Jadi memang berbagai sisi ya, artinya kita memang harus waspada dan sekali lagi peran serta seluruh pihak, Iya. peran serta masyarakat juga Iya. khususnya untuk bisa mungkin speak up atau melakukan pelaporan apabila ada sesuatu yang dianggap ada indikasi ke arah itu gitu. Karena kita melihat bahwa sekarang ini sekali lagi teknologi sudah semakin canggih, media sosial sudah Iya. terlanjur menyelimuti segala sendi kehidupan kita bermasyarakat begitu Pak. Dan ini juga butuh sinergitas berbagai pihak juga untuk bisa melakukan ini. Sekali lagi Densus tidak bisa melakukan ini sendiri. Butuh peran serta Betul. masyarakat begitu dengan segala bidang yang mereka lakukan begitu. Baik, Pak Kasat, kita sudah sampai di akhir segmen ini. Saya ingin Pak Kasat menyampaikan sesuatu buat generasi-generasi muda kita di luar sana begitu untuk bisa lebih bijak melakukan atau menggunakan media sosial misalnya, karena tidak bisa kita nafikan bahwa media sosial sekali lagi penggunanya yang paling tinggi adalah kaum muda atau generasi muda kita gitu. Kita berharap generasi emas 2045 nanti bisa terwujud begitu. Tapi yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa mereka gampang sekali tergerus dengan paham-paham atau hal-hal yang berbau terorisme gitu. Sampaikan Pak Kasat kepada anak-anak kita di luar sana dan juga mungkin segala lapisan masyarakat di seluruh Kaltara, apa yang harus kita lakukan untuk bisa membentengi diri kita dari paham-paham terorisme gitu. Iya. Pernyataan ini akan saya rekam Pak Kasat dan mudah-mudahan nanti kita akan sebarluaskan ke seluruh masyarakat dimanapun mereka berada.
Silakan Pak Kasat. Baik, terima kasih Ijen Rio. Jadi pada kawan-kawan ya, pemuda-pemuda di seluruh Kaltara ini, kami melihat bahwa Indonesia ini sangat kaya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, wilayah strategis ya, dan menjadi ladang perebutan untuk negara-negara luar untuk bisa mengambil sumber daya alam kita. Nah, kalau kita sendiri ini lemah ya, lemah dalam mengelola, lemah dalam hal intelektualnya, akademinya lemah, keamanannya lemah, konflik di mana-mana kita tawuran, berantem, itu apa gunanya kita punya negara yang kaya ini? Gitu. Negara kaya ini ya kita tanggung jawab itu, gimana caranya bisa kita kelola. Ya. Pemerintah juga tidak bisa bekerja dengan sendiri. Pemerintah itu butuh data. Pemerintah butuh anak-anak muda yang punya semangat, anak-anak muda yang bisa mengelola dengan baik, anak-anak muda yang punya inovasi-inovasi yang bagus. Ya. Dan anak muda ini juga butuh ya penyambung lidah ke pemerintah ya, para pimpinan bahwa mereka ini bisa gitu. Dan kami sebenarnya membantu juga ya, gimana caranya supaya anak-anak muda ini bisa yang berbakat ini bisa tampil ya di depan umum, publik, bahkan mungkin bisa mengajari kita ya bagaimana sih mencari solusi terhadap permasalahan kemiskinan, ideologi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya itu. Mungkin lewat teknologi yang baru, AI atau apa segala macam, saya nggak tahu karena kita udah masuk di generasi Y Pak ya. Iya. Mungkin ada generasi Z, generasi Alpha, Beta. Kita berharap mereka lebih baik daripada kita ya dalam hal mengelola sumber daya alam ini. Jadi secara global ya, bukan hanya radikal teror aja yang menjadi ancaman, ini masalah mental juga. Jadi kita berharap mental anak-anak muda itu ya mental yang memang mau membangun negara ya, bukan saling menyalahkan generasi, menyalahkan pemerintah, itu nggak ada gunanya, nggak habis-habis kita. Pemerintah yang menyalahkan masyarakat yang menyalahkan pemerintah, ini nggak beres-beres. Jadi harus mulai dari diri sendiri, harus mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari keluarga. Kita berbuat apa yang terbaik ya, kita yakinlah bahwa jalan itu pasti ada ya. Jalan itu pasti ada dan kita insya Allah pasti akan mencapai Indonesia maju. Kayak demikian mungkin dari saya. Baik. Luar biasa. Baik, pemirsa, AKBP Fanghi Fantozi Praduga Satria SIK MIK sudah memberikan statement, closing statement begitu, dan saya berharap dan tentunya kita berharap bahwa masyarakat sekarang sudah semakin cerdas, semakin bijak menggunakan teknologi, media sosial diantaranya khususnya begitu, supaya lebih bisa memfilter informasi-informasi yang masuk begitu. Dan tentunya juga kita berharap apa yang sudah kita perbincangkan tadi Pak Kasat bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi salah satu cara kita untuk lebih mendewasakan diri mungkin, bahkan juga memperlebar dimensi kita berpikir begitu. Terima kasih banyak Pak Kasat untuk waktunya. Selamat datang sekali lagi di Kaltara dan selamat bertugas tentunya di Densus 88 wilayah Kaltara. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada yang luar biasa begitu ya. Iya. Ini kita berharapnya begitu. Tapi memang rasanya kalau kita mau memilih harus ada sesuatu yang ngeri nih gitu ya, biar kelihatan nih gimana Densus 88 Kaltara gitu. Tapi kita berharap daerah kita di Kaltara bahkan di seluruh Indonesia aman, damai, tentram begitu. Itu harapan kita bersama. Jadi jangan bilang kalau nggak ada kejadian nanti teman-teman di Densus nggak kerja nih gitu, ngapain aja gitu. Jangan sampai terjadi pemirsa. Sekali lagi terima kasih Satsenanar bisa menghadirkan Anda di sini Pak Kasat. Tetap sehat begitu. Mudah-mudahan betah di Kaltara, di Tarakan ya. Terima kasih sekali lagi Pak Kasat untuk waktunya. Baik, dan kita harus menutup perbincangan ini. Kita akan ketemu lagi tentunya di perbincangan-perbincangan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.